Salam sehat Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Enok Yulia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Yosudarso Karawang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai aksi nyata modul 1.2 pembelajaran berkolaborasi yang sudah diterapkan di SMP Yosudarso Karawang. Saya mencoba meneladani Ki Hajar Dewantara yang pernah menyebutkan bahwa aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Saya mencoba untuk menerapkan menuntun murid untuk mencapai murid yang selamat dan bahagia. Dan pastinya saya mencoba menerapkan nilai-nilai dari guru penggerak, yaitu inovatif, kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, dan reflektif. Tak lupa peran guru penggerak menjiwai saya untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Menggerakkan komunitas praktisi, saya coba lakukan bersama rekan-rekan guru di sini untuk mencoba membicarakan mengenai kolaborasi antar guru mata pelajaran pada penilaian akhir tahun ajaran. Kami berdiskusi, mencoba menyatukan langkah, mengambil beberapa materi yang dapat dikolaborasikan. Dan akhirnya salah satu kolaborasi yang kami pilih itu kolaborasi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Pada proyek kolaborasi ini, murid diberi kesempatan untuk memilih salah satu organisasi kebangkitan nasional pada masa lalu, kemudian memilih salah satu partai yang ada saat ini. Murid menceritakan secara detail hal positif dan hal negatif. Murid juga dapat menemukan data mengenai jumlah anggota ataupun data apa saja mengenai partai yang mereka pilih. Tak lupa, mereka menutup proyek tersebut dengan mengambil makna, dengan meneladani semangat kebangsaan dari para pengurus partai. Inilah salah satu contoh hasil proyek dari murid. Izin berbicara Bu, saya memiliki ide, yaitu menggunakan sosial media sebagai sarana untuk mempromosikan calon presiden yang akan kita usungkan nantinya. Sebagaimana kita tahu bahwa di zaman serba teknologi seperti ini, mayoritas masyarakat menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menarik perhatian masyarakat terhadap calon presiden yang akan kita usungkan. Berdasarkan data dari partai kita, jumlah kepengurusan dan keanggotaan kita sangat besar, terutama di Pulau Jawa, diikuti dengan Pulau Sumatera, Lampung, dan sekitarnya. Maka, kita juga bisa menarik perhatian masyarakat menjelang pemilu mendatang untuk memperbaiki citra PDIP agar lebih menarik di mata masyarakat. Ini data yang dari Kecamatan Desa dan Kelurahan yang ada di Karawang. Jadi teman-teman, ini tabel frekuensi yang udah kita buat. Nah, di sini jumlah rantingnya kita misalkan dengan X, lalu frekuensinya kita misalkan dengan F. Nah, di sini
yang jumlah rantingnya 63, ada 2, 72, dan 6, dan seterusnya. Lalu F kali X-nya itu adalah 63 kali 2 dan hasilnya 126. Nah, sekarang kita tentuin mediannya nih. Rumus median itu data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Lalu data ke-15-nya ini ada di Batu Jaya dan Cikampek, maka 90 ditambah 90 dibagi 2. Maka 180 dibagi 2 sama dengan 90. Maka mediannya adalah 90. Nah, jadi nilai MEAN itu adalah nilai rata-rata. Terus MEAN juga mempunyai rumus, yaitu sigma F kali X dibagi sigma F. Cara dapetin sigma F kali X-nya gimana, Kak? Oh, sini tak kasih tahu. Dari contohnya 129 nih, ditambahin terus sampai 128 ini. Nah, hasilnya berapa? Nah, hasilnya 2783. Kita taruh di sini 2783 dan kita cari nilai sigma F-nya itu apa. Nilai sigma F dapat dari frekuensi dari atas ini, kita tambahin terus sampai bawah. Nah, kalau kita ketemu hasilnya, kita taruh lagi. Ini kan hasilnya 30. Setelah mereka mencoba menghasilkan sebuah proyek, sebelum melakukan presentasi dari hasil yang mereka kerjakan, saya mencoba mengajak mereka untuk berliterasi apa yang nilai yang dapat mereka peroleh, dengan mengajak mereka untuk membaca sebuah kisah inspirasi, kisah seorang penebang pohon. Setelah mereka membaca mengenai kisah tersebut, saya meminta para murid untuk membuat review dari cerita inspirasi tersebut, dengan harapan murid bisa mengambil makna yang positif yang dapat mereka terapkan di dalam kehidupannya. Review tersebut mereka tuangkan ada dalam bentuk Instagram, ada di status WA, ataupun di medsos yang lain. Ini contoh dari review yang mereka berbuat. Setelah mereka mereview cerita inspirasi, saya ajak mereka untuk mempresentasikan hasil kinerjanya. Inilah proses presentasi yang dilakukan oleh para murid. Kami di sini para guru bergabung untuk melihat bagaimana proses belajar yang sudah dilakukan oleh para murid tersebut. Tidak lupa, setelah selesai presentasi, saya mengajak para murid untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Untuk refleksi ini, mereka tuangkan dalam bentuk Padlet. Dan inilah refleksi dari para murid, dari guru, dan juga dari orang tua murid terkait dengan proyek kolaborasi yang telah dilakukan di SMP Yosudarso. Saya akan bercerita tentang PAT. PAT yang saya kerjakan kali ini berbentuk proyek. Saya lebih senang PAT menggunakan proyek daripada menulis ulang. Nah, di dalam proyek saya bisa mendapatkan pengalaman seperti membuat video dan juga bisa mengeksplor tentang banyak hal di dalam internet seperti sejarah dengan proyek. Anda bisa menceritakan teman, mendapat pengalaman untuk masa depan kita yang dimana bakal sangat banyak ada bersama. Kami juga mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, kami mendapatkan pengalaman bagaimana baiknya dalam membuat presentasi yang baik dan juga cara membuat drama yang baik dan mengerti satu sama lain dengan anggota, karena pastinya teman-teman akan dikenal lagi seperti yang saya bilang, kita banyak kerjasamanya. Jadi pasti teman-teman akan mengenal proyek ini. Dan menurut kami proyek tersebut sangat karena pasti setiap organisasi lama dan organisasi baru dapat data-data yang lengkap. Berikut yang kedua, materi matematika tentang statistik.
Inilah refleksi yang diberikan oleh orang tua murid melalui chat mereka yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru Nenda. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.